Saya akan membacakan reformasi gereja Romawi kuno. Mohon maaf suara di sini agak berisik ya. Ya, mohon maaf. Teman-teman saya agak berisik. Romawi kuno atau yang dikenal dengan reformasi Protestan adalah gerakan yang dimulai pada abad ke-16 oleh beberapa tokoh agama dan intelektual yang menentang berbagai praktik dan doktrin gereja Katolik Roma saat itu. Gerakan ini menandai perubahan besar dalam sejarah agama dan politik Eropa dan berdampak pada lahirnya berbagai denominasi Kristen di luar Katolik. Pada masa itu, gereja Katolik dianggap mengalami korupsi yang mendalam, baik dalam pemerintahan maupun dalam pengajaran. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian para reformisi meliputi penjualan indulgensi. Gereja menawarkan kemampuan dosa melalui indulgensi. Kekuasaan paus yang berlebihan. Paus dianggap memiliki kekuasaan yang terlalu besar, masuk dalam politik. Beberapa tokoh utama dalam gerakan reformasi ini termasuk satu, Martin Luther, seorang biarawan yang teolog Jerman yang menentang praktik indulgensi dan menertibkan 65 tesis pada tahun 1517. Dampak dan hasil reformasi membentuk denominasi baru sebelah gereja Protestan seperti Lutheranisme, Calvinisme, dan Anabaptisme. Dan konflik agama reformasi memicu perang 30 tahun di Eropa, serta konflik antara Katolik dan Protestan wilayah. Terima kasih, itu aja yang saya sampaikan. Beberapa faktor utama yang mendorong perkembangan gereja khususnya di Eropa pada abad ke-16. Yang pertama, penyimpangan dalam gereja Katolik. Banyak pejabat gereja yang dianggap korup dan mengejar kekayaan pribadi. Praktik-praktik seperti penjualan indulgensi, pengampunan dosa untuk mengumpulkan dana, serta perilaku tidak bermoral di kalangan pemuka agama, menimbulkan kekecewaan di kalangan umat. Yang kedua, penemuan mesin cetak. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg memungkinkan buku dan pamflet cetak dalam jumlah besar, termasuk Alkitab. Ini mempermudah penyebaran ide-ide reformasi yang mengkritik gereja dan memungkinkan orang awam untuk membaca Alkitab sendiri. Dan yang ketiga, Renaissance dan humanisme, yaitu adalah gerakan Renaissance yang menekankan humanisme mendorong untuk kembali ke sumber asli dalam memahami agama dan mempertanyakan otoritas tradisional, termasuk otoritas gereja. Dan yang keempat adalah pemimpin reformasi. Tokoh-tokoh seperti Martin Luther, John Calvin, dan Huldrych Zwingli adalah tokoh penting yang memimpin pergerakan reformasi. Luther, misalnya, mengkritik gereja melalui 95 tesis yang menentang penjualan indulgensi dan memicu gelombang reformasi. Dan yang kelima adalah kekecewaan terhadap struktur kekuasaan gereja. Gereja Katolik yang memiliki pengaruh besar atas kehidupan sosial dan politik mulai dianggap terlalu dominan dan melibatkan diri dalam urusan negara. Hal ini membuat beberapa pemimpin dan kerajaan di Eropa mendukung reformasi dan berbagai bentuk perlawanan terhadap dominasi gereja. Dan yang terakhir, yang keenam adalah krisis kepercayaan. Skandal-skandal di kalangan pejabat tinggi gereja serta kebijakan yang dianggap merugikan umat memicu krisis kepercayaan yang meluas di kalangan masyarakat terhadap gereja. Faktor-faktor ini secara bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif bagi munculnya dan berkembangnya gerakan reformasi gereja yang akhirnya menghasilkan lahirnya berbagai aliran Protestan.
Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ananda Artakusuma. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan karakteristik reformasi gereja. Ciri-ciri yang pertama, penolakan korupsi. Respon terhadap korupsi gereja Katolik seperti penjualan indulgensi. Yang kedua, kembali ke Alkitab. Otoritas Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran atau soal Scriptura. Yang ketiga, pendidikan dan terjemahan. Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, memudahkan akses. 4. Teknologi baru, penekanan pada imam sebagai cara memperoleh keselamatan, solfit dan kasih kurnia, soal Gartia. Yang kelima, pengurangan skarmen, pembatasan skarmen dari 7 menjadi 2, atau baptisa dan perjamuan kudus. Karakteristik yang pertama, otoritas Alkitab. Alkitab sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Kedua, imam dan keselamatan, penekanan pada keselamatan melalui imam, atau sola fide dan kasih karunia, soal Gartia. Yang ketiga, aksesibilitas Alkitab, penerjemahan Alkitab di dalam bahasa lokal. 4. Sederhananya liturgi ibadah yang lebih sederhana dan fokus pada pengajaran Alkitab. Yang kelima, penolakan indulgensi, menolak perjualan indulgensi dan praktik korupsi. Ya, sekian dari penjelasan saya tutup dengan para pesandi. Om Sandi Om. Beberapa tokoh penting dalam reformasi gereja adalah yang pertama Martin Luther. Gerakan reformasi gereja yang mengagaskan reformasi Protestan adalah pastor dan universitas. Yang kedua, John Calvin, tokoh reformasi gereja yang lahir di New York, Perancis pada 10 Juli 1509. Calvin berdapatkan bahwa keselamatan dan pengampunan dosa hanya diperoleh melalui imam. Pengaruh dan dampak perkembangan reformasi gereja. Yang pertama ada perpecahan agama dan akhirnya Protestantisme. Reformasi gereja menyebabkan terjadinya perpecahan dalam tubuh gereja Katolik. Yang kedua ada munculnya kebebasan beragama. Gerakan reformasi mendorong ide kebebasan beragama, di mana orang-orang diberi kesempatan untuk memilih keyakinan mereka sendiri tanpa harus terikat dengan dogma gereja Katolik. Yang ketiga ada peningkatan pendidikan dan akses ke kitab suci. Reformasi mempromosikan pentingnya pendidikan dan membaca kitab suci dalam bahasa yang bisa dipahami rakyat umum. Yang keempat ada pembaruan gereja Katolik. Untuk merespon gerakan reformasi, gereja Katolik mengadakan kontra reformasi yang mengarah pada pembaruan internal termasuk dalam praktek dan doktrin, serta mendirikan ordo Jesuit untuk memperkuat pendidikan dan misi. Yang terakhir adalah dampak sosial dan politik. Reformasi juga berpengaruh pada tatanan sosial dan politik di Eropa.